Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lintang Ayu dari PT Raja Sukses Propertindo Divisi Perencana. Finally, we have been arrived in the very last video about law of attraction atau bisa kita sebut sebagai hukum tarik menarik. Sebelumnya di video yang 2 itu kita udah ngebahas mengenai prinsip dari law of attraction. Yang pertama adalah like attracts like, dan yang kedua adalah nature abhors vacuum. Sekarang kita akan ngebahas mengenai prinsip yang terakhir, yaitu the present is always perfect. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai prinsip yang ketiga, aku pengen nge-recall sedikit mengenai pengertian dari law of attraction dan juga dua prinsip terakhir biar kalian yang barangkali udah lupa ataupun baru nonton videonya yang sekarang, nggak usah capek-capek cari dua video saya yang terakhir. Jadi kalian bisa langsung nonton video ini. Oke. First thing first, law of attraction atau hukum ketertarikan adalah sebenarnya um, hukum di mana kita tuh sebenarnya bisa mengambil atau menarik hal-hal yang kita sukai atau hal-hal yang kita inginkan ke dalam kehidupan kita tanpa harus berefort yang sangat keras gitu lah ya. Kita bisa menarik mimpi-mimpi kita sambil kita pun tetap harus berefort untuk mengambil atau mencapai si goals-goals itu. Nah, caranya gimana? Ya caranya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dari law of attraction. Nah, prinsip yang pertama itu adalah like attracts like, di mana kita tuh sebenarnya untuk menjadi seseorang yang kita inginkan, misalnya kita pengen jadi orang yang misalnya orang yang pintar, maka dekatilah diri kita dengan orang-orang pintar dan juga em, buatlah mindset ataupun tumbuhkanlah rasa keinginan kita untuk menjadi orang tersebut. Nah, dengan menumbuhkan rasa keinginan dan juga mindset kita, kita tuh bakal menarik orang-orang yang emang menjadi tujuan kita itu datang menghampiri kita. Nah, kalau misalnya udah datang nih orang-orang itu, mau tidak mau lingkungan yang terbentuk di sekeliling kita itu bakal mendorong kita untuk menjadi orang yang emang sesuai tujuan kita itu. Jadi uh, tidak bisa dipungkiri kalau misalnya lingkungan itu adalah pembentuk paling baik atau yang paling besar impact-nya kepada kehidupan kita. Jadi prinsip like attracts like itu sangat penting kita terapkan biar lingkungan kita itu mendukung kita untuk menjadi seseorang yang kita inginkan. Itulah intinya. Lalu yang kedua itu adalah nature abhors vacuum atau alam itu membenci kekosongan. Alam di sini adalah pikiran dan hati kita. Sudah dijelaskan di video sebelumnya kalau misalnya pikiran dan hati kita itu pasti tidak memiliki empty space, pasti langsung keisi oleh suatu hal. Nah, PR kita itu untuk memastikan bahwa yang mengisi kekosongan yang ada di pikiran dan hati kita itu adalah sesuatu yang positif atau yang baik impact-nya bagi kehidupan kita. Jangan sampai lebih banyak yang negatifnya dibandingkan dengan positifnya. Dengan begitu, um, kita akan bisa mengatur emosi ataupun mengatur tujuan kita menjadi lebih baik lagi. Begitu. Nah, kita bisa langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai prinsip ketiga, the present is always perfect. Inti dari the present is always perfect itu adalah kita dituntut untuk bisa hidup di hari ini. Maksudnya kita harus bisa membuat momen pada saat sekarang atau pada saat kita hidup di hari ini ataupun di masa sekarang secara perfect atau secara sempurna. Walaupun emang di dunia ini kan nggak ada yang sempurna ya, pasti ada flow, ada kekurangan. Tapi sebisa mungkin kita itu menikmati masa-masa sekarang dengan sebaik mungkin atau seperfect mungkin. Dengan tidak mengkhawatirkan masa depan terlalu berlebih ataupun dengan tidak hidup di masa lalu. Nah, ini kadang-kadang menjadi PR buat kita kan. Pasti seumuran kita banyak gak sih yang khawatir, nanti one day gue bisa nggak ya jadi seseorang yang gue inginkan, for example, atau masih holding the grudge di masa lalu, misalnya ada beberapa hal yang emang tidak tercapai atau
ada beberapa hal yang emang membuat kamu tidak percaya diri di masa lalu misalnya, for example. Nah, dengan mengikuti prinsip the present is always perfect, kita tuh, berusaha untuk tidak khawatir dengan masa depan dan juga tidak memikirkan terlalu banyak tentang masa lalu karena emang, kedua hal tersebut itu sudah di luar, ranah kita alias kita nggak bisa memperbaiki masa lalu, maksudnya kita nggak bisa ngutak-ngatik nih apa yang terjadi di masa lalu, dan kita juga nggak bisa memastikan dengan betul apa yang akan terjadi di masa depan. So, we have to live, in the present alias kita harus, membuat masa sekarang itu ya masa seperfect mungkin, semaksimal mungkin begitu. So, itu dia, pembahasan terakhir mengenai law of attraction, prinsip yang ketiga yaitu the present is always perfect. Semoga kalian yang telah memperhatikan atau telah menonton ketiga videoku terakhir mengenai law of attraction dan emang berniat atau sedang punya, keinginan untuk memperoleh hal-hal baik di dalam diri kalian dengan menggunakan law of attraction, semoga, apa yang kalian inginkan itu terwujud, tercapai, dan juga emang memberikan value yang baik bagi kehidupan kalian. Segitu dulu video mengenai, prinsip terakhir dari Law of Attraction. Semoga isinya menginspirasi aku, kamu, dan juga siapapun yang menonton video ini. Terima kasih telah menyimak videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.